Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang laju reaksi ya. Nah, sebelum kita membahas materi kita hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Nah, sebelum itu mungkin di sini kita akan membahas part 1 tentang teori dan pengertiannya. Sedangkan part yang kedua mungkin kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. So, kita lanjut saja ke materinya. Oke, laju reaksi. Nah, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi dari reaktan menuju ke produk per satuan waktu. Nah, sehingga bisa kita lihat ya, reaktan ini adalah senyawa yang akan bereaksi ya dan menghasilkan produk. Produk adalah hasil dari reaksi. Nah, kita lihat di sini contohnya A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, yang A ditambah B ini apa ini, teman-teman? Iya, ini adalah reaktan atau zat yang akan bereaksi. Dan yang sebelah kanan ini adalah produk atau hasil dari reaksi antara senyawa A dan senyawa B. Nah, dari penjelasan itu bisa kita simpulkan bahwa produk akan bertambah ya, produk akan bertambah per satuan waktu ya. Sedangkan reaktan akan berkurang per satuan waktu, ya enggak? Karena kan apabila ini bereaksi lama kelamaan A dan B ini akan berkurang karena akan menghasilkan produk, sedangkan produk per satuan waktu akan bertambah. Ya, seperti itu. Bagaimana? Sudah paham kan pengertian dari laju reaksi? Oke, kita lanjut materi kita selanjutnya. Di sini ada contoh ya. Contohnya N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Nah, pertama-tama kita setarakan koefisiennya ya. Di sini N-nya di sebelah kiri ada 2, di sini H-nya sebelah kiri ada 3, sedangkan sebelah kanan N-nya ada 1, H-nya ada 3. Kan nggak sama ya. Sehingga kita setarakan, di sini dikali 3, di sini dikali 2. Nah, apabila kita jumlahkan nanti koefisiennya akan sama. Nah, seperti yang kita ketahui, yang sebelah kiri ini adalah reaktan ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah produk. Sehingga bisa kita lihat rumus dari kecepatan N2 itu adalah negatif delta konsentrasi N2 ya per delta T. Nah, kenapa ini saya buat negatif? Ayo, siapa yang tahu? Nah, karena N2 ini adalah reaktan ya. Seperti yang ketahui, reaktan akan berkurang per satuan waktunya karena akan menjadi produk. Jadi, kita kasih negatif ini karena dia pengurangan konsentrasi N2 ya per waktu, per satuan waktu. Nah, itu untuk kecepatan N2. Bagaimana dengan kecepatan H2? Sama dengan N2, dia negatif delta konsentrasi H2 per delta T. Kenapa negatif? Karena pengurangan konsentrasi H2 per satuan waktu. Nah, bagaimana dengan kecepatan NH3? Nah, kecepatan NH3 karena dia produk maka dia positif. Ya, langsung saja delta konsentrasi NH3 per delta T. Ini penambahan konsentrasi NH3 per satuan waktu. Nah, ini bisa kita buat perbandingan ya, perbandingan laju reaksi ya.
dari rumus ini. Maka kita melihat dari koefisiennya ya. Maka kecepatan N2 dibanding kecepatan H2 dibanding kecepatan NH3 itu sama dengan berapa koefisien N? Nih bukan 0 nih ya, 1 ya, jadi 1 gak ditulis. Nah, koefisien H adalah 3 dan koefisien NH3 adalah 2. Nah, jadi kita bisa melihat rumusnya seperti ini ya, tergantung soalnya nanti berapa koefisiennya. Oke, langsung kita ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini pada reaksi A gas ditambah 2B gas menjadi 3C gas ditambah D gas. Nah, diketahui laju rata-rata A adalah 0,4 M per S. Berapakah laju rata-rata perubahan B dalam M per S? Nah, ini kita bisa menggunakan perbandingan laju reaksi ya. Bagaimana caranya? Kita buat dulu reaksinya ya. Menjadi 3C ditambah D. Ini semua dalam bentuk gas ya. Ini dalam bentuk gas semuanya. Maka kita lihat yang diketahui adalah laju A akan kita bandingkan dengan yang ditanya, yaitu laju B. Itu sama dengan koefisien A, yaitu 1 ya. Ini kan 1 nggak ada ya. Bukan nggak ada, 1 dia ya, kosong. Dibandingkan dengan koefisien A dibandingkan koefisien B. Koefisien B berapa? 2. Nah, ini kalau di matematika yang pinggir dikali yang pinggir, yang tengah dikali yang tengah, yaitu 1 dikali V atau laju B sama dengan 2 dikali kecepatan A. Nah, maka kecepatan B sama dengan 2 dikali kecepatan A berapa? 0,4. Maka kecepatan B sama dengan 0,8 M per S ya, konsentrasi per waktu. Oke, gimana? Mudah kan? Nah, contoh soal lagi ya, contoh yang kedua. Saya kasih contoh yang kedua. Nah, di sini ada reaksi ya, reaksi juga. A ditambah 2B, mana pointernya? Oke, sorry. A ditambah 2B ya dalam bentuk gas menghasilkan 3C ditambah D dalam bentuk gas. Nah, ini biasanya kita buat mula-mula reaksi sisa ya. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula A diketahui itu 4 mol, 2B itu diketahui 3 mol, dan produknya kosong ya. Ya, kosong karena mula-mula kan zat A dan B ini belum bereaksi sehingga belum menghasilkan produk. Dan diketahui juga di sini sisanya C adalah 3 mol. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ini kita buat dulu. Diketahui, ternyata di soal diketahui volume ruangannya itu 1 liter. Ya, kita buat 1 liter aja. Kemudian delta T-nya 10 detik. 10 S ya. Yang ditanya kecepatan A, kecepatan B, laju C, laju D. Oke, sehingga kita harus mengetahui dulu ini berapa mol, karena rumus kecepatannya tadi kan konsentrasi per waktu ya. Ya enggak? Nah, delta konsentrasi per delta waktu. Nah, konsentrasi itu apa? M itu rumusnya adalah mol per volume. Volume dalam sini liter. Sehingga kita harus mengetahui molnya dulu, ya. Nah, kita lihat di sini C itu sisanya 3 mol. Nah, kita ketahui kalau C ini kan produk ya. Sehingga produk biasanya bertambah atau positif. Sehingga kalau misalnya awalnya mula-mula 0, reaksinya berapa? Ya, dia ditambah berapa agar sisanya 3.
Otomatis 3. Ya enggak, karena 0 ditambah 3, 3. Nah, bagaimana dengan produk D, sedangkan sisa dan reaksi tidak diketahui? Maka kita menggunakan rumus yang di stoikiometri ya. Mol ditanya per mol diketahui dikali yang diketahui. Maka kita lihat di sini yang ditanya ya, ada 1 koefisiennya 1 per koefisien yang diketahui 3 ya, dikali mol yang diketahui yaitu 3 mol sama dengan 1 mol ya. Berarti D itu 1 mol. Maka sisanya berapa? 0 ditambah 1, 1 mol juga. Bagaimana dengan yang A dan B? Kita lihat yang A dulu ya. Sama rumusnya. Yang ditanya per diketahui dikali diketahui. Ingat, yang ditanya dan diketahuinya yang per itu harus sama ya ininya. Apa istilahnya ini? Satuannya ya. Jadi misalnya ini yang ditanya kan B, satuannya kan koefisien 2 per yang diketahui C 3. 3 dikali berapa mol? 3 mol. Sama dengan berapa? Hasilnya 2 mol. Nah, karena ini dia reaktan sehingga kita kurang, karena reaktan kan berkurang ya. Jadi 3 dikurang 2, 1 mol. Jadi sisa yang B 1 mol. Yang A mula-mula 4 ya. Reaksinya nggak tahu, sisa nggak tahu. Bagaimana caranya? Sama yang B. Jadi koefisiennya yang A 1 per koefisien yang diketahui yang C 3 dikali mol yang diketahui 3 mol sama dengan 1 ya, 1 mol. Maka sisanya 4 dikurang 1, 3 mol. Oke, kok kita sudah tahu molnya, mudah saja ya membuat kecepatannya. Maka yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita mulai dari kecepatan laju A ya, sama dengan negatif ya, negatif delta konsentrasi A per delta T nya. Sehingga negatif, kenapa negatif tadi? Karena reaktan, betul. Delta T nya sisa dikurang mula-mula ya. Jadi konsentrasi rumusnya kan mol per volume. Jadi molnya yang sisanya 3 dikurang 4 ya, per volumenya berapa? 1 per waktu totalnya berapa? 10. Maka 3 dikurang 4 min 1, min dikali min positif ya, per 1 jadi 1 per 10 M per S. Nah, mudah kan? Ini untuk kecepatan atau laju yang A. Bagaimana dengan yang B? Sama ya, langsung saja ya, nggak usah saya tulis-tulis lagi rumusnya. Maka negatif, ingat negatif karena dia reaktan ya. Mula-mulanya berapa? 1 dikurang sisanya 1 dikurang mula-mulanya 3 per 1 per 10 sama dengan 2 ya. 1 kurang 3, 2 min 2 ya, dikali min positif per 1 tetap 2 per 10 M per S. Bagaimana dengan kecepatan yang C? Mudah juga. Nah, karena ini C produk jadi positif ya, nggak usah kita buat lagi. Nah, maka sisanya 3 ya, dikurang mula-mulanya 0 per 1 dibagi 10 sama dengan 3 per 10 M per S. Kalau yang D kok di sini pula. Kalau yang D sama juga ya, jadi 1 kurang 0 per 1 bagi 10 sama dengan 1 per 10 M per S. Bagaimana? Mudah kan? Oke, mungkin kalau ada lagi yang masih belum paham, silakan ditulis di komen ya, di bagian mana, biar saya jelaskan lagi. Oke, kita masuk ke teorinya ya, teori laju reaksi. Nah, sebenarnya ini kok lajur ya? Ini laju ya, laju reaksi. Sebenarnya teori laju reaksi itu ada 2 ya, yaitu teori
tumbukan dan teori kompleks teraktivasi ya. Teori kompleks teraktifkan. Teori kompleks teraktifkan. Kita bahas satu-satu ya. Teori tumbukan seperti yang ditulis di sini, tumbukan. Artinya reaksi itu akan berlangsung bila terjadi tumbukan ya. Tumbukan atau tabrakan ya antar partikel. Sama dengan manusia, apabila manusia tersebut tidak saling berinteraksi ya berinteraksi, maka tidak akan terjadi reaksi. Di sini tumbukan nih berinteraksi ya, atom-atom atau partikelnya. Nah, makin banyak terjadinya tumbukan atau tabrakan ya, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat ya. Maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Artinya, semakin tinggi frekuensi tumbukan, semakin cepat laju reaksi. Tetapi ternyata tidak semua tumbukan ya menghasilkan reaksi. Jadi hanya tumbukan yang mempunyai energi yang cukup dan posisi yang baik atau tepat yang menghasilkan reaksi. Artinya kalau misalnya partikel tersebut bertumbukan atau bertabrakan, tetapi tidak menghasilkan energi yang cukup untuk bereaksi, maka dia tidak akan bereaksi. Sehingga tidak hanya bertumbukan saja atau bertabrakan saja, tetapi dia juga harus menghasilkan energi yang cukup agar bisa bereaksi. Dan juga dilihat dari posisinya ya, apabila dia posisinya tidak tepat ya, misalnya dia tidak tepat posisinya, maka dia juga tidak akan menghasilkan reaksi ya, tidak akan mereaksikan produk. Sehingga kita dibutuhkan energi yang cukup dan posisi yang tepat atau baik untuk menghasilkan reaksi. Itu dia teori tumbukan. Mudah kan diingatkan? Oke, kita lanjut lagi ke teori laju reaksi berikutnya, yaitu teori kompleks teraktifkan atau energi aktivasi ya, atau EA. Nah, apa itu energi aktivasi atau EA? Namanya saja sudah aktivasi, berarti untuk mengaktifkan reaksi itu harus membutuhkan energi. Nah, ternyata energi aktivasi atau EA, ini EA ya, teman-teman. Energi aktivasi adalah energi minimum, ya, artinya energi minimum atau energi yang paling kecil yang dibutuhkan suatu tumbukan untuk menghasilkan reaksi atau dia aktif reaksinya. Itu dia yang disebut dengan energi aktivasi. Maka semakin rendah energi aktivasinya, maka makin cepat reaksi itu berlangsung. Nah, seperti itu. Biasanya energi aktivasi itu kalau misalnya di soal dia dilihat dari diagramnya ya. Ini energi entalpi ya. Misalnya ini di reaksi endoterm ya. Ini di reaksi endoterm. Ini reaktan ya. Ini produk. Ya enggak? Nah, yang ini dari puncak ya, dari puncak ini ke reaktan itu disebut dengan energi aktivasi ya. Artinya dia energinya harus melewati sampai puncak ini ya. Nah, agar dia menjadi produk. Nah, itu dia disebut energi aktivasi. Artinya semakin rendah ya energi aktivasinya, misalnya energi aktivasinya segini nih, rendah dia. Nah, dia makin cepat berlangsung reaksi ya. Logikanya sih seperti itu ya. Ya, makin tinggi ya, misalnya ini kita lihat nih kayak gunung ya, Gunung Merapi. Misalnya ini makin tinggi, maka kita membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai puncak ini, ya enggak? Nah, misalnya ini ada gunung yang rendah. Nah, rendah ya, anggap aja ini gunung yang rendah. Maka kita butuh
waktu yang lebih singkat untuk nyampai ke puncak dibandingkan gunung yang lebih tinggi. Nah, itu dia energi aktivasi. Nah, sampai situ apakah kalian paham? Saya berharap kalian paham semua ya. Itu dia materi kita hari ini. Di part selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh oleh laju reaksi ya, terhadap laju reaksi. Oke, terima kasih semuanya kalian telah menonton video ini ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen channel ini ya. Yang paling penting itu kalian share ya, sehingga teman-teman yang lain bisa melihat video ini juga. Mohon maaf apabila ada salah kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.